di era pandemi seperti sekarang, kegiatannya Cimel sendiri, baik itu di bidang yang sekarang lagi dijalani, sekarang kan lebih ke cemilan ya. Tadi aku makan lumayan sih, booster banget, agak sedikit fresh, dan ya walaupun masih agak sedikit meler ya, dan agak bindeng, tapi seger banget. Gimana Cimel kegiatannya di era pandemi seperti ini, by the way? Kegiatannya apa Mm-mm. ya? Jadi aku di rumah kuliner lah untuk ini ya. Oh, Mm-mm. cari-cari resep aja gitu, apa yang bisa dijual, kita apa lagi booming, kita bisa kembangin seperti itu. Mm-mm. Oke, oke. Oke, nah kalau misalkan kita flashback dulu ya buat yang belum pernah nyimak podcastnya Listen to Kimia FM barengan sama Cimel. Waktu itu Cimel hadir sebagai beautician single mom di Listen to Kimia FM episode 8. Nah, beautician itu apa? Kita cerita lagi di sini, dan kalau nggak salah kan waktu itu Cimel bilang sebenarnya Cimel adalah employee atau pekerja gitu kan, sampai akhirnya sekarang punya usaha sendiri. Itu gimana sih awalnya, kalau boleh cerita lagi di live IG malam hari ini? Iya, awalnya itu memang aku Mm-mm. iya, aku sempat bekerja di salah satu bank swasta, Mm-mm. terus Mm-mm. masuk lagi bank lagi, masuk lagi bank lagi. Mungkin ya Mm-mm. jati diri lah gitu. Maksudnya ternyata aku Mm-mm. nggak bisa ya yang lama gitu sama satu perusahaan karena memang kan orang yang apa ya enjoy di bekerja yang kayak ya, di bawah tekanan mungkin ya gitu. Jadi Mm-mm. eh, Mm-mm. dari namanya mencari kerjaan yang menyenangkan gitu. Sampai akhirnya aku menemukan jadi makeup artist. Oke, jadi pernah ngantor, terus dari karirnya tersebut mulai menjadi makeup artist gitu kan. Itu dimulai di tahun berapa by the way? Waktu itu mulainya Itu kurang lebih 2015. dari tahun 2015. Berarti sekitar 5 tahun yang lalu gitu kan. Oke, kita flashback ke 5 tahun lalu deh. Berarti kan 5 tahun lalu itu masih bisa bilang kita belum masuk di era tahun peradaban gitu ya. Bisa bilang kan kalau tahun 2000-an itu tahun milenium gitu kan. Tahun 2010-an sampai 2020 ini kan memang kaumnya milenial gitu. Nah, Cimel sendiri sebagai orang yang pernah kerja sama orang, sampai sekarang kerja sendiri gitu, merasakan nggak sih kayak polanya untuk di tahun-tahun sebelumnya dan tahun sekarang seperti apa pola-pola untuk customer gitu? Iya, kalau mungkin kalau zaman dulu nggak ada sosmed Mm-mm. susah Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Itu harus door to door, mulut ke mulut gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh dia bisa make up, oh dia bisa sulap tuh. Kalau nggak kayak Mm-mm. sekarang enak banget kita di IG aja udah kita post gitu kan. Mm-mm. Orang udah pada Mm-mm. eh, pada apa namanya stalking IG kita, dia bisa telepon, bisa Mm-mm. pokoknya segala macem lah Mm-mm. gitu. Zaman aku BlackBerry ya gitu kan. Iya, iya, betul. Berarti memang sekarang saya bilang eranya the power of social media gitu kan, seperti itu. Tapi berarti kan strugglingnya ketika belum ada sosial media ini kan door to door itu gitu kan. Seorang Amelia itu mempunyai strategi seperti apa sih? Karena kan kita juga nggak tahu ya sosial media ini akan hits berapa lama gitu. Untuk door to door zaman baheula gitu pertama kali, mungkin sekarang lagi ada yang nyimak, kayak gimana sih door to doornya, apakah emang ya udah gue nggak malu-malu nyamperin orang soal dagangan gue, katakanlah seperti itu, atau gimana? Nah, jadi kan kalau aku awalnya door to door itu make Mm-mm. up. Kan make upnya Oke. itu ke rumah. Jadi saya datang ke rumah orang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Awal-awalnya ya temanku misalnya temen aku mau ada acara. Ini deh aku make upin Mm-mm. gratis gitu awal-awalnya untuk kita memperkenalkan Mm-mm. kita kan. Mm-mm. Oh, ntar terus ada temennya, aku mau dong dibikinin alis, aku mau dong dibikinin gitu kan. Jadi Mm-mm. kan Mm-mm. tuh, nah, dari situlah cocok terus
itu ntar lihat ada yang apa tantenya lah apa, jadi di ada acara kita dipanggil Mm-mm. dipanggil. Mm-mm. 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 Orang makeup artist tuh sedihnya itu misalnya kita ada pernikahan pagi, otomatis semua keluarga itu harus ready sebelum ready kan, Mm. mas kita Mm-mm. harus siap dari jam 1 malam itu kita udah ke hotel, bawa koper, bawa lampu, bawa segala Mm. macam. Itu pedihnya karena Mm-mm. kan Mm-mm. make up ini memang ada acara ya, dan acara itu memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, jadi saya nggak Ya, cancel itu sih. oke. Oke. Begitu. Berarti apa namanya untuk make up sendiri, Kimel itu belajarnya memang belajar ada sekolah khusus make upnya atau ya udah nekat aja gitu namanya juga sebagai orang yang hijrah ya waktu itu ya dari Surabaya ke Jakarta gitu atau gimana? Belajar, saya ada belajar, saya belajar Mm-mm. di Mm-mm. Kaparti, belajar. Mm-mm. Mm-mm. Saat itu belum ada sulam ya, saat itu kita memang lagi Mm-mm. artis, jadi kita belajar terus ikut, Mm-mm. Mm-mm. nggak dibayar nggak apa-apa, Mm. kita di running tag Oke. gitu, Mhm. yang seperti itu. Jadi memang Oke. kita ya gimana untuk biar orang tahu gitu kan. Mhm, mhm, mhm. Nah, kan kalau zaman dulu kan bisa dibilang ya tantangannya adalah kita harus berani apa ya bisa dibilang door to door-nya dalam tanda kutip. Kalau zaman sekarang kan lewat sosial media gitu kan ya Cimel. Balik lagi dong ketika dulu Cimel kan sebenarnya sebagai orang kantoran gitu kan, kerja terus memutuskan untuk usaha. Itu butuh berapa lama by the way sampai akhirnya bisa ya gue berani untuk mengambil langkah apa keluar dari pekerjaan tersebut gitu. Aduh, berapa lama ya? Yang pasti sih lama lah itu ya Mbak Kimia, dari Mm-mm. aku Mm-mm. jadi sampai aku belajar make up pun aku masih kerja gitu loh. Jadi aku Oh gitu. si Mm-mm. awal-awalnya tuh aku punya guru make up yang memang Mm-mm. temen gitulah gitu awalnya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. saat aku selesai, oh, kalau misalnya dia nggak bisa ya kita ambil di weekend Oke. gitu. Nah, begitu udah ada pelanggan satu dua gitu, saya Mm-mm. kan aku nggak bisa kalau 2 job ini gitu Mm-mm. loh kan ya. Mm-mm. 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 Udah aku harus berusaha nih, nah itu di situ aku fokus Mm-mm. dengan orang yang memang Mm-mm. lebih aman, beberapa Mm-mm. orang, sampai akhirnya kita punya banyak minat, gitu. Mm-mm. Hmm. Oke, berarti memang inilah kenapa malam hari ini kita bikin pembahasan di mana kita ngajakin teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman demi cuan gitu kan. Apa sih yang dulu Cimel lakukan ketika gue pengen dapetin cuan nih? Kepikiran gak sih bakalan di tahun 2020 ini gitu khususnya sosial media akan begitu booming sampai akhirnya ya sekarang Cimel juga punya dua usaha kan, baik itu di kecantikan maupun di makanan gitu. Ada pernah bayangan nggak sih sosial media ya khususnya tadi Cimel bilang kan bisa stalking Instagramnya bakalan se-booming seperti sekarang itu? Ya kalau kalau dari zaman aku dulu mah Mm-mm. kayaknya kira sampai seperti ini. Yang aku pikirin aku harus banyak berteman, aku Mm-mm. harus Mm-mm. aku banyak teman yang ibarat katanya Mm-mm. kita banyak teman, Mm-mm. kita komunitas gitu kan, komunitas make up misalnya. Mm-mm. Kalau orang Mm-mm. belajar ya, Mm-mm. saya ada satu guru gitu kan. Nah, dia pasti bikin grup Mm-mm. untuk muridnya untuk kita mencari job. Tanggal sekian ada yang ikut gitu kan. Kalau zaman dulu nih, kalau Mm-mm. Mm-mm. kalau saat ini kan semuanya udah di sosial media udah banyak banget gitu loh ya kan. Sampai Tuh. orang Mm-mm. sosial media tuh ada gitu loh. Mhm. Mhm. Iya. Dan kita masih flashback lagi atau sharing di sini kalau misalkan Cimel ini sudah correct me if I'm wrong 15 tahun atau 13 tahunan ya menjadi single mom gitu ya Cimel ya. Lebih dari 10 tahun kan intinya ya. Saat ini anak aku udah usia 14 tahun, jadi aku kurang lebih Mhm. 12 12 tahun. 12 tahun.
12 tahun menjadi single mom, berarti kan itu di atas 10 tahun, dan itu bukan hal yang mudah dan nggak sebentar gitu kan. Apalagi kan sekarang mungkin kalau era pandemi kayak gini, orang-orang di luar sana sudah ibaratnya sudah panik, stres dan lain sebagainya, ibaratnya bisa sakit, apa ibaratnya sakit jiwa kalau nggak kuat-kuat banget gitu ngadepin sepanjang tahun 2020 mengenai corona. Padahal sebagai single mom sudah nggak kaget sebetulnya gitu kan, strugglingnya seperti apa gitu. Nah, menurut Cimel sendiri, apa sih yang kira-kira bikin mereka supaya lebih kuat gitu? Ini kita sharing lagi ke Cimel ketika awal-awal Cimel menjadi single mom, itu kan pasti kamu juga pernah di titik terendah nih. Mungkin sekarang ada teman-teman yang lagi di titik terendah tersebut, udah nggak tahu harus ngapain gitu kan? Oh iya, maksudnya menghandle ini seperti apa sih? Awal langkah dulu Cimel yang Cimel lakukan ketika menjadi single mom dan struggling and survive-nya gitu. Kalau awal mula menjadi single mom yang harus dilakukan ada nekat, berani. Nekat. Iya, karena segala sesuatu tuh sebenarnya dari nekat ya. Oke. Connect gitu kan ya. Jadi aku tuh gampang untuk mengambil resiko. Jadi aku tuh harus berani gitu. Misalnya kayak kita yang setiap bulan kita dapat gaji. Terus tiba-tiba aku jadi makeup artist yang kita nggak tahu gitu loh. Siapa yang mau suruh makeup artist kan? Ya. Kalau kita niat belajar, kita niat berubah, kalau dan kita fokus, kita berani, itu pasti gampang sama. Karena itu ya untuk hidup lebih baik kita perlu berjuang gitu. Oke. Dan perlu move on ke tempat lain ya. Let's say kayak mungkin kalau waktu itu Cimel nggak move on, hanya stay di Surabaya, nggak stay maksudnya nggak move on ke Jakarta atau nggak pindah dari kota sebelumnya, Cimel nggak akan pernah jadi Cimel sekarang, ya nggak sih? Kayak gitu. Memang pokoknya kita apa ya, menjadi lebih baik ya kita harus mencari diri kita gitu loh, dan percaya, yakin, dan ada niat gitu bahwa kita akan menjadi lebih baik gitu, dan pasti akan. Iya, karena kan ini berhubungan juga sama teman-teman yang lagi menghadapi COVID-19 ini ya. Banyak orang yang, ya tadi Cimil kan bilang biasanya digaji gitu, makeup artist siapa sih yang mau, intinya kan kita nggak tahu income pasti kita setiap bulan. Ini terjadi sama teman-teman yang sekarang banyak di-cut dari perusahaannya, banyak juga yang nggak digaji karena COVID ini, banyak juga yang jobless, nganggur, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada, maksudnya dari Cimel sendiri menurut pengalaman ya, ada hal yang benar-benar bisa bilang supaya jiwa kita lebih waras dulu ya, pertama kali Cimel lakukan, itu ngapain gitu loh, yang bisa dilakukan yang secara gampangnya, simpelnya gitu. Apa ya, aku sih orangnya nggak membuat diri jadi happy aja, jadi nggak mikirin masalah yang ada gitu loh, karena masalah yang ada kita pikirin. Jadi kalau aku mengikutin arus aja gitu, terjang mudah gitu. Kalau kita tetap diem aja, kita nggak bakalan tahu bahwa kita setelah menyeberang itu di situ bahwa akan ada pelangi gitu kan. Oke. Iya, itu sih kadang-kadang orang kan punya rasa keberanian atau tingkat berani yang berbeda-beda, ya kan. Contohnya juga kayak misalkan bicara dari aku deh gitu. Aku juga bisa dibilang sangat struggling belakangan ini. Saking kepikirannya mungkin badan jadi ngedrop dan sakit. Ini alhamdulillah udah getting better, walaupun suaranya masih agak nggak enak gitu. Tapi emang kembali lagi berarti dari kitanya gitu kan, harus saling memberanikan diri. Pernah nggak Cimel, ini kita saling sharing aja, ngomong sama diri sendiri kayak, ya lu bisa, lo akan melewati ini semua kayak gitu, dengan cara-cara ya self talk seperti itu. Setiap hari aku ngomong sama sendiri Makimi. Setiap hari. Sampai hari ini. Iya. Aku setiap hari, setiap aku mandi, aku kan selalu depan kaca gitu kan. Aku selalu aku sendiri gitu. Lu ngapain
ya lu harus ini dong mm, gitu. mm, Mesti mm, mesti punya apa ya, eh, mm, mau mm, ngapa biar kamu bisa lebih baik gitu. Misalnya mm, 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 karena mm, mm, kalau nggak aku nggak bisa berharap lah dari salon ya kan. Ya contohnya mm, saya mm, move ke kuliner gitu kan. Nah, mm, mm. kuliner ini kan kita kompetisinya banyak banget ya gitu loh. Iya, nah betul betul. Mm, mm. Iya. Jadi aku, ayo mana kamu Mm, gitu. Ayo kamu harus bisa mm. lebih. Ayo kamu harus bisa untuk mencari sesuatu yang baru yang bakal disukai orang. Oke, berarti kan memang di sini lebih ke apa namanya ngomong sendiri dan menyayangi diri sendiri bahwa kita juga sebetulnya butuh support dari Hmm. dalam diri gitu kan. Berarti Cimel itu melakukan self talk atau kayak tadi terapi bicara sama diri sendiri itu mulai kapan? Apakah dari mulai kamu menjadi single mom atau sebelum itu atau gimana? Jadi mulai menjadi single mom karena aku single mom Mm, karena kan teman untuk mm. pilot gitu kan. Jadi kan aku harus Kenapa ngomong kenapa? sama karena aku nggak punya Heeh. teman untuk talk gitu Pillow talk. Mm, kan agar kita punya mm, komunikasi. Setelah kita mm, mm, divorce kan untuk kita berbicara ya aku harus ngomong sama diri aku mm, sendiri mm. gitu. Iya, oke. Mm-mm. Berarti ini kan satu tips juga ya buat teman-teman yang biasanya kan kalau orang punya pasangan ya ada husband wife-nya emang every single night melakukan pillow talk gitu kan. Tapi jangan salah juga Cimel, nggak semua pasangan melakukan pillow talk loh. Hari ini lagi banyak juga cerita yang masuk di era pandemi pasangan suami istri pun banyak berantemnya yang ada gara-gara satu rumah terus gitu kan. Mungkin nggak pillow talk tapi talk with another one, we never know. Oh, kok kita jadi ke sana? Nggak, tapi maksud aku kembali lagi kita saling support nih di sini, oke? Okay? Listen to Kimi FM ini memang ingin support all single fighter. Hai, selamat malam. Ini mau say hi juga yang udah gabung. Wave ada Joyce dan Eric Yosi. Selamat sorry, Ecik Yosi. Selamat datang di live IG Listen to Kimi FM. Di sini ada saya Kimi dari podcast Listen to Kimi FM. Yang belum pernah dengerin, silahkan dengerin di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. Di sana barengan sama Amelia Cimel episode 8. Malam hari ini lagi ngobrol-ngobrol santai aja sih. Saya pun lagi jujur masih sedikit kelayangan atau berusaha menjadi baik. Dia harus sembuh intinya, walaupun masih masih agak pusing kepala dan suara masih agak bindeng. Tapi tadi yang seperti Kimel katakan kan, kita harus berani menyeberangi apapun itu karena pelangi itu pasti akan selalu ada. Somewhere over the rainbow kalau kata sebuah lagu. Gitu kan. Nah, anaknya Kimel berarti sekarang sudah remaja ya, by the way ya. Udah kelas 8. Kelas 2 SMP berarti ya kalau kelas 8 ya. Oke, nah ketika ini bicara mengenai hubungan ibu dan anak, apalagi anaknya sudah remaja dan perempuan gitu kan. Ada nggak sih pertanyaan dari anaknya yang which is kan kalau sudah remaja banyak hal yang ingin dia ketahui gitu kan. Apalagi Cimel adalah seorang single mom. Pernah nggak Cimel menghadapi hal-hal tersulit menghadapi anak dan situasi ya? Atau memang dari awal udah bilang kalau keadaan orang tuanya sudah tidak bersama lagi atau gimana? Kalau keadaan tidak bersama anak aku udah tahu dari kecil karena kan aku udah Mm-mm. harus kerja ini begini Mm. gitu aku tahu kalau kita di tapi makin Mm. ada sih dia bilang Mm-mm. mau adek gitu. Oh Jadi ya? Oke. ya Okay. aku oh gitu. Oke, okay. Itu di usia berapa Cimel anaknya waktu kira-kira mengalami atau tahu bahwa orang tuanya sudah divorce? Waktu kecilnya di usia berapa? Karena kan dia dari umur 2 tahun dia udah nggak, aku udah divorce kan. Jadi dia udah terbiasa nggak ada Hmm, bapaknya. Jadi dia oke. eh, Okay. Mm-mm. cari gitu loh. Lagian juga Mm. ada alasan banyak orang divorce itu Mm-mm. macem. Terus setelah Mm-mm. setelah di beberapa Mm-mm. dia masih tetap Mm-mm. bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab gitu kan.
Oke, kebetulan oke. dikasih yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi Hmm, mm, maksudnya mm, nggak mm, mencari gimana-gimana karena kan memang nggak mm, pernah. mm. Oh, Oke. Berarti ini satu hal yang menarik bahwa setelah divorce, your ex-husband atau she's daddy itu tidak punya responsibility yang tinggi terhadap, ya jangan sama mantannya deh, tapi sama anaknya karena kan ada anaknya di situ kan. Oke, that's why Kimel menjadi struggling banget kan. Oke, ini sangat menarik karena nggak semua orang menghadapi itu. Rata-rata sih oke lah kalau udah divorce ke mantan istri nggak apa-apa, kurang perhatian. Tapi kalau ke anak harus perhatian gitu. Nah, ketika semakin besar dan menyadari, apakah anak Kimel sekarang dengan ayahnya menjadi dendam atau jadi nggak mau berhubungan atau tetap ya Kimel berusaha untuk menjaga hubungan baik itu gitu sama ayahnya untuk eh, anaknya sendiri gitu. kalau aku sih selalu bilang tanya dong Hmm. kabarnya gitu kan gimana pun juga itu kan bapak kamu misalnya. Hmm. Tapi dia bilang Hmm. nyariin aku ngapain aku nyariin gitu jawabnya. Jadi aku Hmm. oh Hmm. karena dia kan masih Hmm. ABG, dia Hmm. labil, Hmm. kita nggak bisa paksa lah karena kan dia juga bisa Hmm. melihat kan Hmm. siapa. Tapi Hmm. keluarga keluarga mantan suami Hmm. aku misalnya oh Hmm. dia mencari Hmm. gitu Hmm. telepon ah, Hmm. gitu. Kalau Hmm. pernah sama Oh, oke. Berarti justru kalau dari pihak keluarganya mah masih keep contact gitu, katakanlah seperti itu ya, Cimel ya. nenek Mm, kaki mungkin mm, suami mm, itu mm, mungkin mm, yang nggak mm, boleh atau gimana kan mm, mm, enggak kan saya juga nggak mm, mau tahu yang penting mm, mm, kita mm, membuktikan itu bahwa ini anakmu gitu kan ini cucu mm, tapi mm, mm, aku anak mm. aku saat anak aku pulang ke Surabaya biasanya kan dia tahun baru dia Mm. di Surabaya. Nah, saat dia Oke. suruh mampirlah ke Mm, sana nggak mau kan ini mm, ulang tahun dia aja nggak nyamperin dan nggak ngucapin gitu loh. Jadi mm. itu haknya dia lah Mbak Kimi aku nggak mau campur. Oke. Iya betul. Berarti maksud aku di sini sebenarnya tidak pernah terlintas di dalam diri Kimel untuk membatasi itu semua. Tapi kembali lagi ke anaknya kan. Anak itu juga punya bisa dibilang eh, apa ya perasaan gitu. Mungkin ya tadi anak Kimel bilang dia aja nggak nyariin, kok aku mesti nyariin gitu. Itu salah satu pembelajaran penting sih sebagai orang tua yang tidak bersama lagi bahwa ya aku pernah dengar bahwa mantan suami itu ada, mantan istri itu ada, yang nggak pernah ada itu mantan anak atau mantan bapak atau mantan ibu gitu kan. Ini penasaran sebenarnya sama bapaknya anaknya Cimel kenapa melakukan hal itu karena anak perempuan kan nantinya ketika menikah akan butuh wali ayahnya gitu kan seperti itu. Tapi sedari dini sebagai ibu yang 12 tahun sendiri dalam arti sudah menjadi single mom selama 12 tahun, punya anak perempuan gitu ya. Pernah nggak sih, Kimel kan sekarang bisa bilang sebagai entrepreneur nih ya, entrepreneur gitu. Dari usia anaknya kan sudah 14 tahun ya anaknya gitu. Sudah memberikan, let's say, visualnya atau gambaran bahwa sebagai perempuan harus to Z-nya Kimel udah memberikan pembekalan lah gitu loh. Ya aku sih sambil jalan aja taunya sambil dia lihat gitu ini loh pasti dia juga nanya kenapa gini nih gitu kan namanya anak ABG tahu banyak mau tahu jadi aku caranya ya dengan mata dia aja gitu dengan dia melihat tapi paling penting karena anak aku perempuan gak mau kejadian kejadian saya gitu wah sekaya aku nanti suami kamu tetap kamu harus kerjaan yang bisa menghidupi diri kamu sendiri gitu. Nah, itu catatan penting tuh. Karena kita nggak tahu lelaki itu akan setianya sampai kapan.
akan baiknya sampai kapan, mau sekaya apapun itu bukan duit kita, duit suami gitu kan. Oke. Okay. keluarkan gitu loh, Mm-mm. bukan. Mm-mm. Jadi aku selalu bilang kamu pokoknya harus berusaha untuk mampu berdiri di kaki kamu sendiri, gimana pun itu harus bekerja, Mm-mm. harus pinter. Mm-mm. Gitu. Ya, 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 karena memang, ya betul, karena memang ya harus jadi perempuan harus berani lah, jangan jangan terlalu takut gitu kan. Berarti anaknya Cimel, sorry namanya siapa? Cimel, Sofinya anaknya Sofi. Sof Sofi. Sofi sendiri sekarang sudah belajar nggak kayak Cimel? Saya kan sekarang lagi kembali lagi nih booming sekali kan sosial media gitu. Mungkin Sofi mulai belajar jualan-jualan online juga atau gimana gitu? Udah ada sampai sana nggak? ya, anak aku suka jualin makanan aku kok di teman-teman sekolahnya gitu. Mungkin Oh memang dia gitu. Hmm. atau gimana kan dia Mm-mm. di Mm-mm. sana gitu. Terus ntar ada mama-mama Mm-mm. beli gitu. Mm-mm. Ada beberapa Mm-mm. bantu. Mm-mm. Aku memang Mm-mm. aku misalnya nih Mm-mm. aku yang harus aku jual, kayak kemarin Mm-mm. aku Mm-mm. kotak sepatu. Mm-mm. Ya udah modalin kamu nih beli sepatu 50 biji jualin dong. Tuh. Mm-mm. Ya Mm-mm. Mm-mm. 2.000, 3.000 tapi Mm-mm. dia Mm-mm. belajar di situ gitu Mm-mm. loh. Dia jual. Oke. Mm-mm. Iya, berarti kan anaknya Cimel udah belajar untuk jualan secara online gitu kan, nggak takut atau nggak gengsi gitu untuk menghasilkan uang gitu kan. Dari umur berapa mulai belajar dagang-dagangan atau jualan-jualanan seperti itu? Sebenarnya dari umur dia Mm-mm. kelas 5 SD itu umur berapa ya? Kelas 5 SD umur 9 Mm-mm. mungkin ya. Kelas 5 itu Mm-mm. suka main squishy tuh. Nah, Oh, oke. Okay. uang jajannya itu nggak pernah dijajanin tapi dibeliin squishy. Mm-mm. Tapi squishy itu Mm. bakalan dijual pulang ke Surabaya karena dia takut. Oh ya? Nah, dia Oh. belajar jualan, Mm-mm. belajar jualan squishy dia gitu. Karena kan aku pasti marah kalau dibeliin Mm-mm. 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 gitu. Berarti justru mulai dari kecil ya, 5 SD itu bukan bukan apa namanya, umur yang bisa bilang remaja tapi masih anak-anak kan. Dia udah mulai belajar jualan. Berarti darah darah apa? Darah usaha atau darah untuk jadi pedagangnya udah ngalir nih ke Sofi gitu kan dari Cimel gitu. Tapi sebagai moms and daughter gitu ya, seorang ibu dan anak perempuan, kadang kan suka ada hal-hal yang bikin nggak nyambung nih. Kadang sudah menjadi harafiah nih, ibu dan anak perempuannya tuh suka ada hal-hal yang bentrok gitu. Pernah nggak Cimel di satu titik kayaknya anak gue nih kok kayaknya begini banget, padahal gue maksudnya begini tapi anak gue begini gitu. Ada nggak solusinya? Mungkin buat moms juga atau seorang anak yang lagi nyimak malam hari ini yang suka berantem sama ibunya, gimana pun juga ibu kalian sayang loh sama kalian gitu kan. Itu pernah di titik seperti apa Cimel, dan hal apa yang bikin sampai berantem sama anak perempuan waktu itu? Anak aku yang bikin berantem adalah main handphone terus. Kalau misalnya itu saat ini ya, saat berantem adalah itu dan makan paling anak aku ini susah makan Mbak Kimi. Jadi kita mesti menurut aku belajar jarak jauh ini nggak ini banget deh pokoknya gitu. Jadi bikin anak-anak ini lebih males karena dia main handphone. Oke, ini kayaknya iya, ini maksud aku untuk anak-anak yang main handphone itu udah menjadi satu hal yang seragam nih. Banyak ibu-ibu juga yang suka berantem sama anaknya atau jadi marah sama anaknya karena main handphone terus, dan si anak berdalih bahwa ini handphone buat belajar lah, buat inilah, buat itu gitu kan. Cimel, hal yang bijak dilakukan untuk anaknya tetap nyaman berhubungan sama Cimel sampai akhirnya ya tetap komunikasi atau terbuka,
itu seperti apapun berantem terus hanya karena handphone gitu kan. Kalau aku kan berantemnya sambil dibecandain, jadi dia ngasih hati gitu. Mm-mm. Ntar kalau Mm-mm. Mm-mm. aku bisa tiba-tiba ke kamar dia, handphonenya aku umpetin, Mm-mm. ntar habis makan aku kasih lagi. Ya, Oke. umur-umur segini diteriakin, dibentak-bentak juga nggak bakalan ini makimin. Yang ada dia makin selama kita kan, jadi makin tahu. Mm. Aku sih Oke. dia gelitikin dia, handphonenya aku tarik gitu. Langsung Oke. dia. Iya, berarti memang caranya kembali lagi ke kita ya untuk memberikan hal yang positif sebetulnya dengan cara tidak membentak atau lebih friendly kepada anak gitu kan. Oke. Sekarang anak lagi main handphone juga atau lagi di mana jam-jam segini? Lagi. Oke, nonton TV. Kimel, sekarang kita balik lagi ke topik ini. Kita kan harus berani keluar dari zona nyaman demi cuan gitu ya. Kita sharing lagi buat yang baru gabung malam hari ini. Hai, balik lagi barengan sama saya Kimi dan Kimel lagi ngomongin tentang berani keluar dari zona nyaman demi cuan. Kimel sendiri dulu merasakan nggak sih cuan yang benar-benar cuan ketika berarti kan kalau zona nyaman kan orang-orang kantoran gitu ya kerja tiap bulan dapat gaji gitu kan. Tapi ketika dapat cuan gede itu kalau boleh tahu di tahun keberapa merasakannya sehingga akhirnya sekarang bisa ya gue lebih nyaman menjadi pengusaha atau entrepreneur nih dibandingkan dulu menjadi karyawan seperti itu. Kalau menurut aku yang cuan terenak Mm-mm. ya, Mm-mm. itu saat udah di Mm-mm. sulam les dan nail art. Oke. Karena ya Mm. karena di waktu kalau kita make up kita mengikuti Mm-mm. waktunya customer kan. Tapi kalau kita Mm. untuk kita Mm-mm. untuk aku nggak mau gitu kan. Jadi Mm-mm. orang Mm-mm. itu bukan dari uang aja ya, dari waktu segi Mm-mm. waktu kita yang dari uang juga Mm-mm. dibesarkan. Terus Mm-mm. Mm-mm. itu lebih hobi, Mm-mm. lebih suka suatu Mm-mm. pekerjaan yang dia mencapai merasa capek. Oke. Berarti sesuai dengan passion kalau gitu ya, Cimel ya. Apa Oke, aja. kalau bicara, ya berarti kan kalau ngejalanin dengan passion kita miliki, nggak ngerasa beban kan? Karena ya gimana pun juga. Tadi kan Cimel bilang malah nggak dibayar tapi happy-happy aja gitu kan. Nah, bicara angka cuannya sendiri, di tahun keberapa sih Cimel merasakan bahwa keberuntungan atau cuan-cuan itu datang setelah melewati atau meninggalkan zona nyaman sebagai karyawan tersebut? 2017 2018 itu 2017 Mm-mm. itu enak ya Mm-mm. menurut aku. Ya Mm-mm. Mm-mm. itu kita udah mulai enak, maksudnya dalam artian Mm-mm. kita udah settle di studi kan, kita Mm-mm. nggak harus. Mm-mm. Dulu kan aku setelah door to door orang ke Mm-mm. apartemen aku untuk kan alis, Mm. eyelash, Oke. Mm-mm. Mm-mm. itu kita udah bisa mendirikan studio, udah orang datang, Mhm. kan Mhm. segala Mhm. macam. Menurut aku udah oke lah di saat itu gitu. Oke, berarti kan kalau di sekitar 2017, 2018, let's say mulainya kan tadi Kimel bilang 2015 gitu kan. Itu setelah cuannya itu didapat 2 sampai 3 tahun kemudian gitu kan prosesnya gitu kan. Nah, berarti kan di sini teman-teman yang sedang punya usaha nggak semudah itu ya, nggak mungkin usaha baru bangun sebulan 2 bulan langsung cuan gitu nggak sih Kimel? Kalau kuliner mungkin iya. Saat ini karena Oh aku kan gitu. juga di kuliner juga. Mm-mm. Ya, karena Mm-mm. Mm-mm. karena kan Mm-mm. Okay. orang pasti butuh makan. Semua orang pasti penasaran dengan makanan Mm. baru gitu. Kan Mm-mm. gitu ya, Mas. Mm-mm. Tapi Mm-mm. untuk usaha kayak beauty apa segala macam kan orang Mm-mm. bakalan datang kalau lebih gitu kan. Tapi kalau untuk Oh, makan oke. Mm-mm. kita semua orang akan berjuang itu. Pokoknya aku beli dah Mm-mm. biar aku tahu. Kalau untuk makanan Mm-mm. kita dalam bulan kita udah BEP. Mm-mm. Udah cuannya udah lumayan gitu. Apalagi Oh saat gitu. Mm-mm. apa Mm-mm. pertama kali lockdown di Jakarta, itu cuannya gede Mm-mm. banget gitu.
Oh, makanya banting setir ya dari bidang kecantikan sementara ke makanan ini gitu kan. Dari Amel Beauty Care ke Cendol Cimoy. Penting pikir kita harus fight bener-bener karyawan gaji meskipun calon aku lagi ya harapkan kan Mbak Kimi. Iya betul. Berarti kan kembali lagi nih, ini berani juga nih keluar dari zona nyaman kan. Kalau bicara tentang eyelash, terus bicara tentang apa namanya eyebrow atau alis gitu, sulam alis, itu kan memang bisa dibilang kecantikan, ya kan. Kita harus harus benar-benar treatment. Kalau kita banting setir ke bidang makanan, ini kan ke dapur, yang mana kita harus ya gampangnya kita harus motong-motong makanannya, harus ngolah itu ya tangan yang kita nails kita jadi kotor gak sih gitu kan. Nah itu gimana, maksudnya itu kan sangat bertolak belakang dengan bidang kecantikan dan kedapuran gitu kan. Kalau dulu saat aku sebelum di dapur eyelash udah pasti pasang, up sudah selalu ada, nail sudah juga harus pasti ada, kukunya udah panjang-panjang. Kalau saat itu awal tahun dari WFH, dari lockdown pertama kali itu udah kita, karena aku harus ngoven ya kan, oven panas karena kan aku harus potong-potong karena aku kan jadi aku lebih suka saat ini aku mengolah buah kan gitu loh, jadi aku harus panjang gitu, jadi pokoknya nggak jadi cantik, jadi mak-mak berdaster di depan koper gitu. Tapi tetap kece lah, berdaster, tetap apa namanya modern gitu kan. Oke, berarti kan ini balik lagi nih ke topik kita berani keluar dari zona nyaman demi cuan. Tadi kan ya bisa bilang sebenarnya zona nyamannya Cimel setelah menjadi karyawan adalah usaha di bidang kecantikan kan, make up, bikin alis, eyelash gitu kan, nails dan lain sebagainya. Mungkin tiba-tiba si corona COVID ini datang yang kita nggak tahu sampai kapan nih selesainya. Cimel keluar lagi lah dari zona nyaman ini, gini kan, keluar menjadi bisa dibilang berperan di dapur jual makanan. Gitu. Tadi Cimel bilang biasanya kukunya panjang-panjang, cantik-cantik, sekarang harus motong-motong bunga mungkin panjang lagi, terus juga eyelash dan lain sebagainya udah ibaratnya udah ya itu bisa bilang udah 180 derajat berbeda lah dari bidang sebelumnya. Apalagi dari cuan juga bisa dibilang cepet gitu kan hasilnya. Nah, kalau makanan sendiri kan emang bisa dibilang banyak pesaingnya nih, Cimel. Ada nggak sih yang mungkin tadi kan aku makasih loh dikirimin cendol cimoy untuk dessert mango creamy itu enak banget. Nah, maksudnya yang membedakan nih kita bicara tentang kualitas ya. Ini kualitas dari cendol cimoy dari usahanya Cimel saat ini. Yang membedakan hingga akhirnya Cimel merasa bahwa ya cuan itu datang dan orang suka gitu loh terhadap produk dari makanan atau cendol cimoy ini. Apa sih gitu ciri khas atau yang membedakan itu sendiri? Aku selalu bahan-bahan itu kayak mangga deh, kayak Mbak Kimiwi tadi udah cobain mangga. Aku memilih barangan gitu loh. Jadi aku mangga yang memang benar-benar matang pohon gitu loh. Dan mangganya pun harus mau beli mangga. Ya kalau kita mau, kalau aku kan memang target orang pemakan gitu kan. Dan aku agak perfeksionis. Jadi aku nggak mau nggak mau yang ala kadarnya gitu loh. Dan untuk rasa pun mahte gitu, yang medok gitu kan. Oke, berarti memang bisa bilang kualitasnya dari bahan bakunya sendiri perlu diperhatikan gitu kan, sampai akhirnya kualitas bagus, orang pun ngeliat dan ngerasain, dan itu yang menjadi pundi-pundi cuan seorang Cimel gitu. Kalau kita mau sesuatu ya jangan setengah-setengah gitu loh, jadi biar orang nilai positif buat kita gitu, nilai plusnya apa gitu. Kalau kayak mango creamy kan sama aja dengan mango sago ya, orang-orang kan. Cuman belum aku jualan, aku pasti akan membeli di beberapa gitu. Aku dan aku belajar, aku belajarnya nggak belajar dari YouTube. Aku memang belajar dari kursus. Dari kursus pun
aja sama yang dijualan gitu kan. Jadi harus ya Hmm. harus diri lah gitu Mbak Kimi. Jadi kita nggak boleh sayang untuk bahan untuk Mm-mm. Oke, berarti kembali lagi sebenarnya modal utamanya adalah di kualitas bahannya sendiri gitu kan. Terus kedua juga memang harus berani menonjolkan cita rasa atau ya tadi Kimel bilang jangan setengah-setengah. Nah, itu kan balik lagi ke kita bicara teman-teman yang mentok di modal nih Cimel. Ini kan bicara tentang modal. Mungkin Cimel kan bisa mempunyai kualitas bahan yang bagus karena mungkin modalnya Cimel cukup atau finansial untuk dagangnya ini masih oke lah gitu. Apa kabar kalau misalkan ada teman-teman yang pengen punya usaha makanan juga, punya kualitas yang lebih bagus gitu, tapi mentoknya di modal. Pernah nggak sih Cimel kayak mentok juga di modal, akhirnya jualannya apa adanya gitu? kalau mentok di modal jangan jual makanan, jadi reseller aja. Kenapa kita Reseller. jadi Hmm, memang dia oke. tidak bisa beli makanan gitu kan. Tapi Oke. sama aja anak belajar dari rumah Hmm, nganggur, sekolah mau ngapain gitu mm-mm, kan. Udah mm-mm, mm-mm. gitu. Jadi Hmm, kita sendiri kita mm-mm, jual. Kalau mm-mm, kita bikin kita nggak mm-mm. bisa. Jadi Iya. kalau modal cari segala sesuatu yang tidak pakai Mm-mm. modal. Jadi ya jadi Oh, jual. oke. Oke, itu satu tips tuh berarti ya, kalau misalkan kita ingin tetap mendapatkan cuan di era pandemi seperti ini, jualan-jualan tapi modalnya nggak ada, lebih baik menjadi reseller gitu kan, menjual apa yang sudah ada sebetulnya gitu kan, kita tinggal jualin doang gitu kan. Oke. Apakah Cimel open reseller juga untuk produk-produknya atau gimana? Aku open reseller saat ini. Alhamdulillah udah 6 Mm-mm. reseller aku. Kalau mau Oke, ada, alhamdulillah. Mm-mm. tapi Mm-mm. aku lihat ayahnya nggak sama Mm-mm. dengan Mm-mm. Black. Itu sangat menarik tuh buat teman-teman yang sekarang mungkin ingin mendapatkan cuan gitu ya, bisa belajar sama Cimel atau menjadi resellernya. Ini resellernya berarti khusus produk yang ada di channel Cimo ya, bukan yang di Amel Beauty Care ya, Cimel ya. Ya, Mm-mm. resellernya yang ada kalau Cimoy kan makanan ya. Kalau diambil Beauty Care nggak punya Mm-mm. reseller, nggak ada yang dijual kan. Iya, 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 iya. Berarti memang kembali lagi menjual makanan ini yang bisa mendatangkan pundi-pundi cuan lebih cepat gitu kan. Berapa persen Cimel kenaikan cuannya dibandingkan Amel Beauty Care? Maksudnya gini, kalau Amel Beauty Care kan tadi Cimel bilang baru buka, baru berasanya di tahun kedua atau tahun ketiga gitu kan, ininya cuan-cuannya. Sedangkan makanan sendiri langsung atau cepat gitu. Berapa persen sih cuan atau keuntungan yang didapat dari let's say kamu menjadi entrepreneur di bidang kecantikan dan di bidang makanan gitu. Beda ini ya Mbak Kimi, karena kan kalau di bidang kecantikan Mm-mm. modal kali kan gitu kan. Modalnya kan Kenapa? berapa? Modal. Bidang Mm-mm. kecantikan modal kali. Jadi kita untuk BEP-nya kan kita Oh, gitu kan. oh, oke, okay, oke. Okay. Mm-mm. Terus semua Mm-mm. orang itu make up untuk eyelash, Mm-mm. apa gitu. Tapi Mm-mm. kalau untuk Mm-mm. Mm-mm. ya kemarin itu Mm-mm. lockdown Mm-mm. karena Mm-mm. kita semua di rumah Mm-mm. mau ngapain. Mm-mm. Terus ya Oke. tuh kali ya. Jadi ya bisa Mm-mm. gila Mm-mm. melonjak dari Mm-mm. 1 sampai 3 Mm-mm. pas Oh lockdown. ya? Mm-mm. Enggak, Mm-mm. Oke, berarti memang bisa dong menjanjikan lah ya Cimel ya untuk bisnis makanan ini sendiri gitu kan. Ada hal yang bisa dibilang jangan takut untuk jualan makanan. Kalau tadi Cimel udah kasih tips nih, kalau memang modalnya kurang ya jadi reseller. Karena kan reseller kan sebenarnya udah ready nih, kita tinggal jualin aja gitu kan. Kualitasnya bisa juga ibaratnya gitu. Mm-mm. barat katanya dia nggak capek bikin. Terus dia hanya main Mm-mm. handphone orang gitu kan. Jadi mencari orang gitu. Mm. Kayak marketing Mm-mm.
mm, barang mm, gitu. mm, Terus mm, kita pakai mm, modal, ya kan? Orang mm, transfer mm, baru kita kirim, mm, udah kan langsung mm, otomatis gitu. Dan enaknya iya. Mm, makanan itu apa ya, cepat gitu, mm, cepat daripada mm, daripada aku lebih enak makanan karena mm, cepat gitu. Di situ enak, mm, di situ. mm. Berarti memang itu satu tips juga tuh kalau misalkan kembali lagi teman-teman di sini mau punya usaha tambahan atau cuan yang lumayan, jualan makanan tanpa modal jadi reseller aja. Palingnya modalnya kuota lah ya buat internetan kan, buat WA-in teman-teman nih, gue punya makanan ini nih gitu kan, dagangan ini gitu. So interesting sih Cimel. Berarti kalau open reseller tadi Cimel syaratnya apa aja? Mungkin di sini ada yang nanti tertarik menjadi reseller dari cendol Cimoy sendiri. Aku untuk jadi minimum, karena kan kita harus ngasih price yang lebih Mm-mm, murah ya mm-mm, dibanding mm-mm, eh, orang. Jadi mm-mm, ada ordernya, berapa order gitu. mm-mm, mm. Oke, berarti memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi resellernya. Oke. Untuk masalah teamwork gitu kan. Cimel kan bisa dibilang single mom, hanya sama anak gitu kan. Teamworknya atau orang dapurnya siapa aja yang ngebantu? Apakah perlu banyak orang juga hingga akhirnya kan kalau setahu saya kalau di Amel Beauty Care sendiri atau kecantikan kan harus ada terapisnya, harus ada ya apa namanya orangnya masing-masing yang menghandle. Nah, kalau bidang makanan ini yang ngurusin dapur siapa, yang ngurusin packing siapa, deliverynya siapa, itu apa satu orang jadi satu atau memang ada tim masing-masing yang Jadi masaknya juga gitu kan. aku ada Mm-mm. mama bantuin. Oke, Ada oke. Mm-mm. kayak kita bikin mie gitu, nggak Mm-mm. bisa. Salad itu Mm-mm. nggak bisa, buat sausnya sendiri Mm-mm. gitu. Tapi kalau orang yang Mm-mm. gitu loh, aku bikin Mm-mm. semua, Mm-mm. bikin kuah Mm-mm. asinan, salad, Mm-mm. bikin segala itu aku Mm-mm. mungkin Wah, oke. Mm-mm. potong gitu, potong-potong. Nah kalau Mm-mm. mbak Mm-mm. Mm-mm. beres ya segala macam Mm-mm. gitu, jadi dia sibuk Mm-mm. gitu. Kalau mama Mm-mm. bantuin potong Mm-mm. atau Mm-mm. bikin rolls itu Mm-mm. mamaku. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. So interesting ya. Berarti memang Kimel ini benar-benar banting setir nih dari kecantikan yang biasanya pegang alis, eyelash, nails, terus sekarang potong-potong buah, ngoven gitu kan. So, wow. Pernah nggak kepikiran akan seperti ini di tahun 2020 sebelum-sebelumnya Kimel? Enggak ya? Enggak sama Enggak sekali ya? pikiran bahwa aku Mm-mm. harus terus gitu, nggak ada sih. Cuma ya itu Mm. berjalan gitu, maksudnya Mm. eh, kita kalau bikin sesuatu Mm. Mm. kirim teh ini, terus dia repeat order itu Mm. bisa Mm. dibayar gitu loh. Jadi aku Mm. Mm. makin testimoni semakin aku mencari resep baru. Itu sih aku begitu Mm. ya. Oke, oke. Berarti memang Cimel ini tipe orang yang butuh sesuatu yang baru lagi dan sangat apa ya menyukai tantangan sebetulnya gitu kan. Which is kan dengan testimoni itu orang akan menilai dan merasakan. Harusnya sih udah cukup puas, tapi Cimel karena bisa bilang bukan yang nggak puas sih, cuman pengen making new something lagi dengan resep-resep baru lagi gitu kan. Oke. Makanan orang kan Hmm, gitu. Jadi kita hmm, hmm, mesti lagi yang bisa aku buat ya, apa sih yang lagi booming gitu. hmm, Kayak hmm, pandan dan hmm, creamy hmm, sama hmm, buko pandan ya, Bu. hmm, Ya, itulah. Jadi aku harus bikin hmm, ya, terus aku harus bikin hmm, rasa, aku harus gimana hmm, gitu. Ya, proses lah hmm, untuk resep yang udah ada saat ini itu aku udah banyak kirim ke hmm, hmm, teman-teman. Mana hmm, enak enggak hmm, gitu. Jadi kalau mau jualan kuliner hmm. jangan pelit ya.
Iya, benar-benar. Jangan pelit-pelit, apalagi untuk memberikan tester seperti itu. Ya. Cimel, Nah, kita nggak berat. Kenapa? Kenapa? ya karena dari tes itu kita tahu Mm-mm, kekurangannya kan. mm-mm, Jadi kita baikin mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Betul. Iya, sebetulnya memang kembali lagi kan, itu balik lagi ke modal kan sebetulnya. Mungkin kan kalau yang, let's say kayak Cimel punya modal yang agak lebih, bisa mengirimkan tester juga gitu kan. Tapi kan teman-teman yang kembali lagi nih, belum punya modal, mentok tapi pengen punya usaha, bisa menjadi reseller ya kuncinya gitu. Jangan diam aja supaya dapat cuan gitu kan. Itu Mm-mm. duitnya kalau udah kekumpul kan ada modal kita bisa sendiri gitu kan. Betul, betul banget. Wah, Cimel nggak berasa nih hampir 1 jam kita ngobrol. Cepet banget ya waktu ya. Nih, terakhir nih mungkin sekarang Cimel yang buat teman-teman, Cimel kan 12 tahun nih menjadi single mom, struggling gitu ya. Teman-teman yang sekarang lagi di era pandemi butuh support system, khususnya di live IG podcast Listen to Kim FM ini kan kita ingin saling support. Ada menurut Cimel sendiri gitu ya pengalamannya, ada hal yang paling utama nggak sih dilakukan ketika sekarang lagi bener-bener ngedown gitu kan, supaya kitanya nggak terlalu desperate dan kitanya juga masih percaya ya bahwa pelangi itu masih ada gitu. Apa ya? Yang harus dilakukan adalah dulu Mm-mm. terus punya tujuan, berani, Mm-mm. berani Mm-mm. eh, Mm-mm. dalam hal ya, berani ambil resiko, Mm-mm. berani Mm-mm. dengan segala hal yang dia lakukan gitu loh. Dari kerja kantor Mm-mm. tidak dapat gaji gitu kan, Mm-mm. berangkat Mm-mm. dan terus harus menyemangati diri sendiri lah yang pasti, menyemangati diri sendiri, Mm-mm. mencari diri untuk mencapai titik tertinggi di kehidupan kita. Dan Cimel itu butuh berapa tahun untuk pemulihan dari akhirnya, Cimel dulu pernah ngedown atau drop banget setelah divorce, sekarang bisa sukses atau bisa menjadi Amelia yang tumbuh atau seperti ini, butuh berapa lama pemulihannya? Kalau pemulihan dalam hal apa ini? Dalam hal hati atau dalam hal apa nih? Semuanya, kita bicara mengenai hati atau perasaan, pun juga pemulihan dari segi finansial. Karena kan sebagai single mom pasti struggling banget kan, gitu. Kalau Mm, misalnya dari hati, ya mm, begitu force-nya keluar, ya mm, harus move mm, siap gitu. mm, Saya ya, mm, itu mm, mm. mencintai diriku lah gitu loh. Mm. Ibarat katanya, wah, Oke. Mm, mm, terus segi finansial ya kita harus terus berusaha untuk, mm, kalau kita terus berusaha, kita pasti mengikutin. Pasti itu. Gitu. mm. Oke, berarti kuncinya di usaha dan balik lagi ke kitanya yang mau atau enggak buat lebih maju gitu kan, Cimel. Oke. Sudah 1 jam, Cimel, kita ngobrol sebelum di-cut sama IG-nya nih, karena live IG hanya maksimal 1 jam. Intinya terima kasih banyak, Cimel atau Amelia yang sudah gabung di live IG dalam rangkaian podcast Listen to Kim FM ini. Makasih banget untuk semuanya sudah menjadi inspirasi untuk our listeners, our viewers malam hari ini. Makasih banget. Terakhir, ada pesan-pesan lagi sebelum kita closing buat yang lagi nonton? Harus tetap semangat menjalani hidup dan mencintai diri sendiri agar bahagia. Ya. Not kalau begitu. Sehat-sehat ya Cimel ya, jaga kesehatan. Intinya sukses terus untuk Cimel. Oke, Mbak Kimi Ya juga ya. Sehat. amin, amin. Amin, terima kasih Cimel. Kalau gitu terima kasih buat kamu yang sudah nyimak live IG podcast Listen to Kimi FM di channel @Listen to Kimi FM. Kita ketemu lagi Rabu depan di jam yang sama dengan para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Jangan lupa ya jaga kesehatan teman-teman, jangan sampai sakit. Intinya stay safe everyone and see you next week. Bye Cimel, good night, bye everyone. Bye.